Assalamualaikum, saya Joy Angelica Sirait, kelas 71 SMP Katolik Assisi Medan. Deskripsi tentang Santo Fransiskus Assisi. Pada 5 Juli 1182, Giovanni Francesco Bernardone lahir di Assisi, Italia Tengah. Ayahnya Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya. Sedangkan ibunya Johanna Donna Pica, seorang putri bangsawan Picardia Prancis. Ia sangat dimanjakan ayahnya, sehingga berkembang menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada tahun 1201, dia menjadi prajurit dalam perang saudara antara Assisi melawan Perugia. Dalam pertempuran itu, ia ditangkap dan dipenjarakan selama 1 tahun. Pengalaman pahit di dalam penjara itu menandai awal hidupnya yang baru. Ia tidak tertarik lagi dengan usaha dagang ayahnya dan hidup mewahnya dahulu. Sebaliknya, ia lebih tertarik dengan kehidupan yang sederhana dan miskin, sambil lebih banyak meluangkan waktunya untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, melayani orang sakit, dan membantu orang-orang miskin. Ketika ia berdoa di gereja Santo Damian, ia mendengar suatu suara keluar dari salib Yesus. "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini." Fransiskus tertegun sebentar. Dia yakin bahwa itu adalah suara Yesus. Segera ia berlari ke rumahnya dan mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya, lalu menjual kain-kain itu. Uang hasil penjualan kain itu diberikannya kepada pastor paroki Santo Damian untuk membiayai perbaikan gereja itu, tapi tidak diterima. Ayahnya marah besar dan memukulinya, memaksanya untuk mengembalikan uang hasil penjualan kain-kain itu. Fransiskus mengatakan bahwa uang itu sudah dibagikan kepada orang miskin. Ayahnya meminta bantuan uskup agar Fransiskus mengembalikan uang itu. Namun di hadapan uskup, dia melucuti semua pakaiannya karena itu pun milik ayahnya. Sang uskup pun membelikan helai mantel dan sebuah ikat pinggang. Dan inilah yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Fransiskus. Dia sangat terkesan dengan sabda Yesus yang mengatakan, "Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin." Inilah yang menjadi dasar hidupnya yang baru. Pada tahun 1209, ada 3 orang yang bergabung dengannya, yaitu Bernardus Guantevale, pedagang kaya, Petrus Katana, pegawai, dan Giles, orang yang sederhana dan bijak. Harta benda mereka dipakai untuk melayani kaum miskin dan orang-orang sakit. Pada tahun 1209, Fransiskus dan ketiga temannya ke Roma untuk meminta izin mendirikan suatu ordo keagamaan, tapi ditolak oleh Paus. Pada tahun 1210, Paus Innocentius III mengizinkan ordo keagamaan itu dengan nama Ordo Fransiskus atau Ordo Saudara-saudara Hinadina. Mereka semakin giat melayani Tuhan. Santo Fransiskus juga berkhotbah kepada hewan-hewan, burung-burung, bahkan binatang buas pun takut dan jinak olehnya. Itulah sebabnya Santo Fransiskus disebut sebagai Santo Pelindung Hewan dan Lingkungan. Pada umur 43 tahun, ketika ia sedang berdoa di Bukit Laverna, ia merasa sakit di badannya dan timbul luka-luka di kaki, tangan, serta lambungnya. Kondisi kesehatannya semakin lemah. Namun dengan kondisinya itu, ia menyusun suatu karyanya yang besar, yaitu Kidung Pujian Gita Sang Surya, yang melukiskan tentang keindahan hidup yang saling mengampuni. Pada tanggal 3 Oktober 1226, pada usia 44 tahun, Santo Fransiskus meninggal dunia di Kapel Monte. 2 tahun kemudian, Santo Fransiskus dinyatakan sebagai orang kudus besar oleh Gereja Katolik. Kebesarannya terletak pada 2 hal. 1,